an nas'alakunna an darsinal maldi. Sebelum masuki pelajaran yang baru, saya ingin menanyakan pelajaran yang kemarin. Jadi kita pelajaran keempat ini sudah memasuki pelajaran yaitu apa Bu? Kata kerja maldi ya. Kata kerja maldi. Nah, kata kerja maldi di sini mempunyai masdar. Masdar sudah dibahas belum, Bu? Masdar? Belum, Ustaz apa nih Ustaz? Belum ya. Baru kata kerjanya saja ya. Kata kerja maldi itu mempunyai pasti yang namanya kata kerja itu harus bergabung atau bersandar dengan apa Bu? Dengan domir. Nah, dan setelah kata kerja itu pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama apa Bu? Fa'il yang apa? Ismu zohir, Naam, ismun dohir. Yang kedua, domirun barizun, domirun barizun. Yang ketiga, Domirun mustatir. naam, domirun Mustatir. mustatirun. Nah, pada dasarnya fi'il madin itu selalu bergabung dengan domirun barizun ya. Banyak banget yang bergabung dengan domirun barizun. Nah, kemudian kalau kata kerja apa dia itu domirnya mustatir. Maksudnya adalah dia bergabung dengan domir apa? Kalau dia filenya ini domir mustatir. Huwa dan hiya. Jawabannya? Huwa dan iya. Naam, sahih. Jadi kalau misal kata kerjanya dahaba, itu dahaba dan dahabat. Nah, kapan ketika filenya domir mustatirnya ini dibatalkan? Kan bisa jadi batal, Bu. Karena muncul apa? Kata gantinya muncul. Kata ganti. Orangnya Ustaz. Nah, muncul fa'il yang namanya ismun dohir. Sehingga fa'il domir mustatir batal. Gitu Bu ya. Misalkan kata dahaba ditambahkan fa'il ismun dohir. Dahaba, hamidun, dahaba, yasirun. Nah, ini menjadikan fa'ilnya ini adalah apa Bu? Ismun dohir. Bukan domir mustatir lagi. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, yang kita pelajari selama ini kata kerja domirun baris yang fa'ilnya domirun baris itu apa saja, Bu? Penyebutannya yang mudah itu apa? Yang pertama yaitu wawul jamaah ya. Jadi domirun baris ini biasanya adalah ketemu wawul jamaah. Wawul jamaah itu domir apa, Bu? Hum ya. Domir apa? Hum. Ya, hum. Naam. Kemudian ada lagi apa? Selain wawul jamaah, biasanya domir baris itu apa saja? Ada wawul jamaah, ada nunun niswah. Nunun wis. Nun niswah ini domir apa? Punna. Guna atau antuna ya? Mhm. Enggak. Ya. Kalau antuna beda lagi. Kalau antuna nanti pakai tak mutaharikah ya sama. Jadi banyak sekali yang memakai domir tak mutaharikah. Tatitu, kemudian kalau ada yang jamak kemudian satu lagi adalah tunna, gitu ya. Tunna, tunna itu semua yang saya sebutkan tadi barusan itu failnya adalah tak mutaharikah seperti itu. Tak mutaharikah. Kalau Ustaz, anak enggak ya Ustaz? Anak iya, tatitu. Ada ta itu anta, ti itu anti, tu itu ana, gitu ya. Tu itu anak, tu itu dari domir anak. Kemudian tum itu dari domir antum, tuna dari domir apa Bu? Antuna. Antunna. Nah,
Kemudian yang terakhir yaitu na al-fa'ilin. Namanya adalah na al-fa'ilin, yaitu untuk domir nahnu, nanya panjang. Baik, Domir. sekarang kita praktek Bu ya. Ustaz, Dari tadi kita teori ya. Silakan ditanyakan. boleh diulang dulu nggak sebentar, tadi kecepatan. Itu tadi yang domir barizun itu ya, yang apa? Yang cirinya itu ada wawul jamaah sama nun niswah. Naam. Betul nggak? Ya, sahih. Ada wawul jamaah, ada itu nunun yang ada niswa, waw. ada atta mutaharikah. Tak mutaharika ini ada berapa Bu? Banyak Bu ya. Ada 5. Atta ul mutaharika Itu 5 itu dari ada 5. Ada ta, ada ti, ada tu, ada tum, Ya. ada tunna. Oh, ya oke. Ini Ini namanya semuanya ta adalah tak mutaharika. mutaharikah. 6. Tak yang Oke. berharokat. Ini semuanya masuk ke dalam Kemudian domir barizan ya. 6. Sahih. Domirun baris. Jadi wawul Yang tidak wawul termasuk itu jamaah. apa? Tak sukun ya. Tak sukun itu enggak termasuk domirun baris ya. Tak sukun itu sebagai apa? Sebagai Yang iya ya. alamatut ta'nits. Alamatut ta'nits. Dia hanya sebagai tanda mu'annats saja ya. Jadi bukan iya, iya. sebagai fa'il. Ya, ya. Kemudian ya tadi yang disebutkan Ibu ada wawul jamaah, nunun niswah, kemudian satu lagi apa? Na al-fa'ilin. Na fa'ilin ini yang domir nahnu ya. Na al-fa'ilin. Nah, alfa ini apa? Domir nahnu, Bu. Na al-fa'ilin itu dari domir nahnu. Alfa, saya catat dulu ya. Iya, silakan, Bu. Oh, berarti ada 4 cirinya ya, yang termasuk ke dalam domir barizan Iya. ini ya. Wawul Apa saja? jamaah, nun taknis, ta mutaharika, sama na al-fa'ili. Al-fa'ilin. Al-fa'ilina. Al-fa'ilina. Nah, al-fa'ilina. Sebenarnya ada satu itu lagi, Bu. Ada satu apa tadi yang lagi masuk? yang na Contohnya apa? al-fa'ilin itu dahab na panjang. Kharaj Oke. na panjang Antuna ya. ya. Nahnu, Bu, nahnu. Nahnu. Domir nahnu. Ya. Nah, Nahnu. di sini ada satu lagi sebenarnya, tapi tidak dipelajari di kitab ini, akan tetapi nanti bisa jadi diujikan, Bu. Nah, makanya hati-hati. Yaitu aliful isnain, yaitu tanda alif. Ya. Ada alif di akhir kata kerja. Misalkan dahaba menjadi dahaba panjang. Khoroja menjadi Seperti khoroja. contohnya? Iya, khoroja tambahkan alif. Khoroja menjadi khoroja. Jadi ini adalah bergabung dengan domir huma. Ya. Bergabung dengan domir apa, Bu? Huma. Seperti itu. Nah, Namanya alif apa? aliful isnain ya. Namanya aliful isnaini. Ya. Isnaini. Aliful isnaini. Misalkan aliful isnain biasanya 2 orang, Bu ya. Misalkan Muhammadun wa Aliyun khoroja. Nah, janya panjang. Khoroja minal fasli. Oh iya, ya. Gitu ya. Ya. Aliful isnain namanya. Nah, Ustaz, ada pertanyaan. Kalau humanya untuk muannas gimana? Kan tadi kan humanya untuk muzakkar ya. Jadi ada juga huma untuk muannas. Misalkan 2 orangnya ini adalah perempuan. Misalkan Fatimatu wa Maryamu. Nah, masa tetap khoroja? Beda, Bu ya. Jadi walaupun dia 2 orang, tapi kalau perempuan itu harus ditambahkan tak. Jadi khorojata itu seakan-akan musananya khorojat. Jadi kalau khorojat kan 1 orang. Jadi kalau 2 orang
itu ditambahkan alif. Jadi khorojat kalau ditambahkan alif bacanya khorojata gitu. Gitu Bu ya. Paham nggak Bu maksud saya? Ya Ustadz, ya. Kalau satu orang itu kan khorojat ya kan untuk perempuan. Tapi kalau 2 orang itu ditambahkan alif di setelah taknya itu sehingga taknya yang sebelumnya sukun berubah menjadi fathah karena menyesuaikan alif gitu ya. Menyesuaikan bacaan alifnya itu. Jadi kalau tak sukun ketemu alif kalau dibaca gimana? Nah, jadi otomatis harus berubah taknya ini harus berubah harokatnya menjadi apa Bu? Alif. Jadi kalau khorojat menjadi khorojata kalau 2 orang. Kalau dakholat kalau 2 orang berarti apa Bu? Dahulata. Dakholata. Gitu ya. Nah, ini lengkap ini Bu yang kita pelajari sekarang ini. Sebenarnya yang Namanya huma sama ya ini Ustadz. gimana? Alif itu juga. Alif ini isna nggak? juga Ya, namanya. namanya sama. Aliful isnain sama. Cuman kalau aliful isnain untuk perempuan ditambahkan tak gitu saja. Khorojata kalau laki-laki khoroja. Jadi nggak ada taknya. Jadi sama-sama tambahan alif kan? Ya. Sama-sama apa Bu? Tambahan alif. Alif. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi? Ini tentang dhamirul baris. Nah, kita belum belajar tentang maf'ul Bu ya. Insya Allah lah kita di pelajaran 5. Kalau sampai Bu ya, pelajaran 5 kita akan belajar maf'ulun bihi insya Allah, objek. Tapi Objek. kita sudah muqaddimahkan kan? Objek itu ada berapa Bu? Ada 2. Sama seperti subjek, tapi yang hilang itu apa? Yang nggak ada di objek itu apa? Apa ya? Jadi sama-sama ada ismun dohir di dalam objek, yaitu maf'ulun bihi, sama-sama ada juga domirun barizun. Nah, di dalam maf'ulun bihi. Akan tetapi, di dalam maf'ulun bihi tidak ada yang namanya domirun mustatir. Karena apa? Karena maf'ulun bihi itu tidak wajib ada di dalam kalimat tersebut. Jadi alasan objek tidak ada domir mustatir kenapa Bu? Yaitu karena objek ini tidak wajib di dalam kalimat. Itu hukumnya tidak wajib. Sedangkan fa'il kenapa ada domir mustatir? Karena fa'il itu hukumnya apa Bu? Wajib ya. Bisa dipahami? Wajib ada di dalam kalimat. Seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi objek misalkan yang objeknya dohir misalkan. Kharaja Muhammad kharaja terus yang gosala lah. Gosala Muhammadun al-qamiso. Al-qamiso di sini sebagai apa Bu? Objek. Objek. Ya kan? Qamiso di sini sebagai objek. Nah, nanti dibahas detail secara detail di dalam pelajaran kelima insya Allah. Itu ada ismun dohir. Tapi kalau ada juga objeknya ini berupa domir. Pasti domirnya baris Bu ya, kelihatan. Jadi domirnya kelihatan di dalam objek. Misalkan adalah misalkan kata bal mudarisu kata betu ad-darsa misalkan. Ad-darsa menjadi kalau kita ganti dengan kata ganti ana kata betuhu gitu. Kata betuhu. Hu-nya ini adalah apa Bu? Objek. Objek. Gitu ya. Hu-nya adalah objek yang berupa domirun barizun. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas secara detail di pelajaran kelima insya Allah. Kita lanjut saja ke tamarin Bu ya. Yang pertama kita harus membahas tamrin yang ada di PR Bu ya. Karena sebagian besar ada yang salah. Kita bahas satu persatu insya Allah. Tamrin 4, enggak tahu halaman berapa itu? 68 Pak Ir. Oh ya. Ya. Halaman berapa Bu? 68. 68. Iya. Halaman iftahna fi safati tsaminati wa sittin 68. Lain.
Halaman 68. Sahih al-jumal al-atiyata. Disuruh apa itu, Bu? No, tamrin 4. Memperbaiki apa? Membenarkan Ah, vitalnya. perbaikilah kalimat-kalimat berikut ini. Jadi ada domir yang tidak tepat, harus kita perbaiki. Jadi di sini ada yang dipanggil. Jadi kalau ada yang dipanggil itu harus pakai domir mukhatab, Bu. Domir mukhatab itu apa saja? Anta, antuma antum, sama anti, antuma antunna. Nah, di sini yang dipanggil adalah laki-laki dan satu orang. Berarti adalah anta, gitu Bu ya. Berarti kalau anta digabungkan dengan kata kerja berarti apa, Bu? Dahab ta, gitu ya. Jadi di sini seharusnya adalah dahab ta. Jadi harus diganti dengan dahab ta. Jadi bukan dahaba. Kenapa bukan dahaba? Karena ada dipanggil. Jadi bukan, kalau kita hilangkan ianya, misalkan Muhammadunnya setelah kata kerja. Dahaba Muhammadun baru, itu tepat. Dahaba Muhammadun ilal mustashfa. Tapi kalau di sini ada yang dipanggil, maka domirnya harus pakai apa, Bu? Harus pakai mukhatab. Seperti itu. Harus pakai domir mukhatab. Lawan bicara ya. Lawan bicara. Kemudian nomor 2. Nah, di sini ada 3 orang. Berarti 3 orang ini adalah jamak, Bu ya. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu. Berarti ini jamak laki-laki atau jamak perempuan, Bu? Perempuan. Perempuan. Maka roja'u ini kan seharusnya wawal jamaah untuk jamak laki-laki. Nah, kalau di sini seharusnya jamak perempuan, kita wawnya ganti dengan nun ya. Roja'na. Diganti dengan nun. Roja'na. Alifnya dihilangkan. Roja'na minal jami'ati. Nah, nomor 3. Zumala'i dahaba ila Makkata. Zumala'i ini kan nggak ada dipanggil lagi, Bu ya. Sama seperti nomor 2. Kalau nggak ada yang dipanggil berarti harus domir apa, Bu? Domir goib. Ya. Kalau tidak ada yang dipanggil dan ada nama-namanya, itu berarti domir goib. Zumala'i ini adalah artinya apa? Jamak, Bu ya, dari apa? Zumala'u jamak dari apa? Zamilun, ya kan? Berarti laki-laki atau perempuan, Bu? Zamilun laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Berarti ini pakai domir hum ya. Nah, karena ini jamak laki-laki, berarti harus ditambahkan apa, Bu? Wow. Zumala'i dahabu ila Makkata, gitu. Karena jamaknya laki-laki. Jadi kalau jamak laki-laki harus ditambahkan wow, gitu ya. Izdahabu. Jadi zumala'i dahabu. Jawabannya dahabu. Harus ada alifnya, Bu ya. Jangan lupa setiap wawul jamaah itu harus ditambahkan alif. Nah, saya sudah pernah menjelaskan belum? Alif itu gunanya untuk apa? Kayaknya sudah ya di semester lalu ya. Alif itu gunanya untuk apa? Untuk pembeda saja. Namanya alif fariqoh. Alif al-fariqoh. Aliful fariqoh. Jadi untuk membedakan yang melakukan ini jamak atau bukan. Karena ada sebagian kata kerja yang ada wawnya, tapi yang melakukan bukan jamak atau bukan atau hanya satu orang gitu. Atau hanya satu orang saja. Maka di sini untuk membedakan antara yang melakukan pelaku ini satu orang atau jamak itu adalah alif. Kalau alif itu pelakunya jamak, kalau tidak ada alif berarti pelakunya hanya satu orang. Gitu, Bu ya. Bisa dipahami di sini? Jadi di dalam tulisan di Al-Qur'an, di dalam bahasa Arab itu nggak ada yang tidak ada gunanya, itu nggak ada. Semuanya ada faedahnya. Gitu, Bu ya. Walaupun memang kita seringkali di Al-Qur'an melihat
oh ini alifnya nggak guna, kenapa harus ditulis ya? Jadi secara makna ini adalah membedakan antara yang melakukan ini adalah jamak atau cuma satu orang gitu. Bisa dipahami, Bu ya? Makanya di Al-Quran harus ditulis walaupun tidak dibaca gitu ya. Selalu ditulis dan tidak bakal dibaca. Alifnya gimana? Nggak dibaca kan? Nah, cuman di sini memang alifnya penggunaannya untuk membedakan pelaku, dia jamak atau bukan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini sudah jelas. Kalau ada domir munfasilnya ana, berarti harus ditambahkan domir muttasil apa, Bu? Tu, ya. Domir baris tu. Ana rojakta berarti salah, kurang tepat. Seharusnya apa, Bu? Ana rojak tu. Alhamdulillah nomor 4 ini banyak yang betul. Nah, nomor 5 ini ada yang salah ya. Nah, karena mungkin banat dianggap satu orang. Salah, Bu ya. Maryamu wa banatuha. Jadi Maryam dan putri-putrinya, bukan putrinya satu orang, Bu ya. Kalau putrinya satu orang berarti pakai domir huma, Bu ya. Daha bata. Misalkan Maryamu wa bintuha. Oh, berdua ya. Kalau bintuha. Kalau bintun Berlima. itu satu orang. Maryamu wa bintuha berarti ada dua orang di sini. Berarti pakainya daha bata gitu ya. Daha bata. Tapi di sini yang tertulis adalah banatuha. Berarti anak-anaknya atau putri-putrinya. Sehingga menjadikan jamak. Nah, jadi taknya berubah menjadi apa, Bu? Nah, Taknya berubah menjadi nun ya. Dahabna. nah, Ya. Dahabna. Dahabna. Ila juddata atau jiddata. Mana yang benar? Ila juddata. Terus nomor 6. Nah, ini ada dua perubahan, Bu ya. Selain kata kerjanya itu diganti atau dibetulkan, dikoreksi, tapi juga ada kata sifat yang harus diperbaiki karena yang mengatakan di sini adalah perempuan, gitu ya. Ummi qolat, ya, ada qolat ana maridotun. Jadi bukan ana maridun, tapi ana maridotun. Karena yang mengatakan siapa, Bu? Seorang ibu. Ibuku berkata, saya sedang sakit. Nah, yang sakit ini siapa? Ibunya kan? Nah, berarti harus maridotun gitu ya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah banyak juga yang betul semua ya. Alhamdulillah. Nah, setelah ini PR-nya. Tamrinnya belum ada yang selesai, Bu ya? Iya kan? Ya, ini belum. Setelah atau sebelum PR ini ada tamrin yang belum diselesaikan nggak, Bu? Ada yang masih ingat? Halo? Sudah kayaknya Ustaz. Udah ya, berarti tinggal setelah wajib ya. Setelah wajib belum ada yang kita kerjakan atau sudah ada? Atau udah selesai semua? Belum Ustaz. Belum. Tamrin ini belum ya? Tamrin berapa ini? Belum. 5. Belum ya? Halaman 69. Baik. Silakan dibuka tamrin 5. Tamrin 5 sudah? Sudah. Ajib anil Nah, ajib silakan diharokati yang lengkap. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Bin nafyi musta'milan ma. Bin nafyi musta'milan ma. Apa artinya? Bin nafyi musta'milan ma. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan apa? Menafikan dengan kata negatif menggunakan ma, ya. Menggunakan ma. Ini mudah sekali ya. Langsung saja kita jawab sama-sama. Adzahabta ilal madrasati amsi berarti apa? La ma dahab tu.
Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya mukhatab berarti jawabannya harus mutakalim. Ada harta ilal madrasati amsi, la ma dhahabtu gitu ya. Nomor 2. Araja abuka min ba'data. Jawabannya apa, Bu? La ma Roja'a. roja'a. Itu aja sudah cukup. Atau ditambahkan abi ya. Jadi kalau abuka pertanyaannya jawabannya harus abi. La ma roja'a abi min Baghdata, atau abinya kita hilangkan boleh. Nah, kalau seperti ini, kalimat seperti ini fa'ilnya mana, Bu? Ma roja'a min Baghdad. Fa'ilnya mana di sini? Roja'a. Iya. Domirun Mustatir. Nah, nggak Mustatir. kelihatan ya. Domirun mustatirun. Baik. Nomor 3, ada habat tuka ilal mustashfa. Jawabannya apa, Bu? La ma dahabat ya. La ma dahabat ila mustashfa, atau kita cantumkan ismun dohirnya la ma dahabat ukhti gitu ya. Kalau ingin mencantumkan fa'il ismun dohir. La ma dahabat ukhti ilal mustashfa. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah ya, insya Allah ya. Ta'ammal mayali. Ta'ammal mayali. Jadi di sini disuruh memperhatikan saja cara penggunaan dari li'anna, Bu ya. Apa artinya li'anna, Bu? Ma mana li'anna? Karena sahih. Di sini li'anna ternyata terdiri dari 2 huruf, Bu ya. Ada harfu jarli dan ada harfu nasbin, yaitu anna ya. Tapi yang digunakan adalah, yang berlaku di sini adalah penggunaan anna ya. Anna di sini kaidahnya apa, Bu? Karena anna min akhwati inna. Jadi anna di sini dari saudara-saudara inna atau saudari-saudari inna. Otomatis kaidahnya sama dengan inna. Apa, Bu, kaidahnya inna? Yarfa'u atau yansibu alisma. Yansibul isma. Yansibul isma wa yarfa'ul khobara. Dia itu apa, Bu? Memansubkan ism dan memarfu'kan khobar. Nah, jadi li'anna ditambahu menjadi li'annahu. Li'anna tambah anta berarti li'annaka. Kalau li'anna tambah anti berarti apa, Bu? Li'anna ki. Li'anna tambah hiya menjadi li'annaha. Ini kan sama, Bu ya, kayak inna pada umumnya ya di awal semester ini. Ya enggak, Bu? Jadi intinya sama, kaidahnya sama, beda maknanya saja, beda makna saja. Jadi li-nya ini tidak berlaku. Yang sebenarnya li di sini adalah memajrurkan kata kan, li hamidin. Nah, tapi ini tidak berlaku di sini, untuk pengamalannya tidak berlaku. Yang berlaku adalah pengamalan dari apa, Bu? Anna, yaitu seperti inna. Nah, di sini ada kalimat roja'a hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Apa artinya, Bu? Roja'a hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Pulang lagi dari sekolah. Hamid telah pulang dari sekolah karena dia sakit. Nah, baik. Naqra jama'atan. Raja'a hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Ayo, raja'a. Roja'a hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk yang mu'annas ya. Raja'at aminatu minal madrasati li'annaha maridotun. Apa artinya? Aminah telah pulang dari sekolah karena ia sakit. Karena ia sakit. Baik, nakra jama'atan.
Raja'at Aminatu minal madrasati li'annaha maridotun. Ayo. Raja'at. Roja'at Aminatu minal madrasati li'annaha Naam, ahsantunna. Maridotun. Terus kalimat yang terakhir di sini adalah roja'tu ya. Roja'tu minal madrasati li'annani maridotun. Apa artinya, Bu? Roja'tu. Saya pulang dari sekolah. Saya telah pulang dari sekolah Telah karena pulang dari dari sekolah karena saya saya sakit. Naam, karena saya sakit. Santun. Taib, nakra jama'atan. Roja'tu minal madrasati li'annani maridun. Ayo, roja'tu. Roja'tu minal madrasati li'annani minal madrasati li'annani maridotun. Maridun. Taib, ahsantun. Nah, di sini ada tamrin 7. Silakan dibuka halaman selanjutnya. Silakan diharokati, Bu ya. Iqra'il misala. Iqra'il misala. Summa ajib anil as'ilatil atiyati bi na'am au bala. Anil as'ilatil atiyati. Anil as'ilatil atiyati bi na'am au bala. Bi na'am au bala. Apa maknanya? Bacalah ya. Contoh. Contoh, Kemudian jawablah jawablah pertanyaan berikut ini dengan na'am dari atau bala. dengan na'am dan bala atau bala. Atau bala. Jadi intinya di sini adalah kalau pertanyaan positif kita harus jawabnya na'am. Gitu, Bu ya. Maksudnya seperti itu. Ya. Kalau pertanyaannya positif harus jawabannya na'am. Tapi sedangkan sebaliknya kalau pertanyaannya negatif harus apa, Bu? Bala. Makanya di sini dicontohkan adhabta ilal madrasatil amsi. Na'am dahabtu. Adhabta ilal madrasati amsi. Na'am dahabtu. Kenapa pakai na'am? Karena di sini pertanyaannya positif, nggak ada ma-nya kan? Apakah kamu telah pergi ke sekolah kemarin? Iya, saya telah pergi. Nah, jadi yang dimaksud mu'alif ini adalah jawabannya harus apa, Bu? Kalimat positif kan, Bu? Jadi kalau positif berarti kalau dari positif ya harus pakai na'am, kalau dari negatif, pertanyaan negatif harus pakai bala biar jawabannya adalah kalimat positif seperti itu. Nah, ketika pertanyaan negatif gimana? Ama dahabta ilal madrasati amsi, jawabannya adalah bala dahabtu. Gitu ya. Apa artinya ama dahabta? Artinya adalah bukankah ya? Bukankah engkau telah pergi ke sekolah kemarin? Nah, jawabannya sama iya. Iya juga kan, Bu? Kalau dalam bahasa Indonesia, iya, saya telah pergi gitu. Jadi, Mami? ya, insyaallah. Mudah ya, insya Allah ya. Ini hanya 4 pertanyaan. Ya Allah, mudah sekali. Kita jawab sama-sama lagi ya. Ini pertanyaan mudah-mudah soalnya. Araja abu kaminasuki. Jawabannya apa, Bu? Ini adalah pertanyaan positif ya. Berarti pakai apa? Naam. Na'am, Roja'a minasuki. Atau roja'a abi minasuki. Naam roja'a. Itu udah cukup. Kemudian selanjutnya. Ama roja'a abuka minasuki. Nah, kalau ketika pertanyaannya negatif berarti jawabannya harus apa, Bu? Bala. Bala. Roja'a abi atau roja'a gitu saja. Kemudian nomor 3. Adhabti. Adhabat ya, Afan. Di sini nggak ada yang dipanggil masalahnya. Jadi pakainya domir goib. Adhabat Laila ilal jami'ati. Berarti di sini pertanyaan negatif atau positif, Bu? Positif. positif. 6.
Jadi jawabannya harus apa? Nah, Naam. na'am. Naam. Naam zahab. Na'am dahabat gitu ya. Na'am dahabat. Kemudian yang nomor 4, amal dahaba akhuka ila riyadi. Jawabannya apa? Ini pertanyaan negatif atau positif? Positif. Negatif. 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 Bukankah saudaramu telah pergi ke Riyadh? Jawabannya apa? Bala. Dahaba. Dahaba. Intaha ad-darsu. Berapa nih, Bu? Pelajaran berapa ini? Keempat ya. Intaha darsul ar-rabi'u. Sekarang kita ke pelajaran 5, Bu ya. Sebelum ke pelajaran 5 ada pertanyaan nggak, Bu? Kemungkinan di pelajaran 5 kita belajar kaidahnya dulu saja. Walaupun satu kaidah tapi ini luas. Enggak terlalu luas juga. Ya, semampu kita juga. Jamnya masih ini kok. Aduh, sinyal. Yang mana itu Ustaz? Halaman berapa? Afwan, Bu, ini sinyalnya lagi non-stabil, unstable. Baik. Ad-darsu al-khamisu, pelajaran kelima. Halaman berapa itu, Bu? Pelajaran kelima. 72. 72. Baik, iftahna fi safhati tsaniyati was sab'in. 72. Mada sanadrus fi hadzal darsi, apa yang akan kita pelajari di sini di pelajaran ini? Cuman satu, yaitu al-jumlatul fi'liyatu. Silakan diharokati dulu. Al-jumlatul fi'liyatu. Ada al-fi'lu, ada al-fa'ilu, ada al-maf'ulu bihi. Al-fi'lu, al-fa'ilu, al-maf'ulu bihi. Iya. Fi'lu, fiyat, al-fa'ilu, al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi. Nah. Ada pertanyaan di sini? Nah, sekarang maknanya. Apa yang dimaksud dengan al-jumlah al-fi'liyatu? Ya, jadi kita kemarin sudah membahas, Bu ya, bahwasanya kalimat itu ada dua jenis, Bu ya. Kalimat ada dua jenis. Ya, jenis yang pertama kalimat apa, Bu? Kalimat ismiyah, ya. Kalimat apa, Bu? Ismiyah. Nah, yang sekarang ini adalah fi'liyah. Apakah yang dimaksud dengan kalimat ismiyah? Diawali dengan isem. Masya Allah. Sahih. Hasan. Isem itu enggak hanya kata benda, Bu ya. Bisa ismul isyarah, bisa domir. Domir itu termasuk isem juga, Bu. Ana thalibun. Nah, ini juga termasuk apa, Bu? Jumlah ismiyah. Atau hada qalamun. Nah, ini juga termasuk apa, Bu? Jumlah ismiyah. Nah, sekarang di sini kita belajar jumlah fi'liyah, yang mana kalimat ini diawali dengan apa, Bu? kata kerja. Kata kerja. Tapi masalahnya kita masih bingung antara ismiyah dengan fi'liyah jika di dalam kalimat ini ada kata kerja. Contoh, Bu ya. Contoh. Saya contohkan. Jadi, walaupun maknanya seperti SPOK, Bu ya. Walaupun maknanya seperti SPOK, tapi di sini kita belajar bahasa Arab. Jadi kaidahnya beda dengan bahasa Indonesia. Ingat, Bu ya, kaidahnya beda dengan bahasa Indonesia. Misalkan seperti ini. Muhammadun dahaba ila suqi. Ini ismiyah atau fi'liyah? Muhammadun dahaba ila suqi. Ini ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Kan masih ada yang jawab fi'liyah. Jadi jangan mentang-mentang ada kata kerja di dalamnya, kita jawab fi'liyah langsung. Enggak. Kita lihat
awalannya, Bu ya. Awalan ini Muhammadun dhahaba Oh iya iya iya. ila suki. Ah, gitu, Bu ya. Berarti di sini kalimat apa? Ismiyah ya. Ya. Ini adalah kalimat ismiyah karena diawali dengan apa, Bu? Ismun. Mama. Kemudian ada juga seperti ini kalimatnya. Kita balik, kalau kita balik dhahaba Muhammadun ila suki. Ini kalimat ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Naam, fi'liyah. Jadi karena diawali dengan apa, Bu? Kata kerja. Kata Gitu, Bu kerja. ya. Ya. Jadi dilihat dari segi awalannya, Bu. Dia itu diawali kata kerja atau bukan. Jangan mentang-mentang ada kata kerja, kita langsung mengklaim, oh ini jumlah fi'liyah. Enggak bisa. Walaupun secara makna sama seperti bahasa Indonesia, Bu ya. Ini kan sama-sama Muhammad pergi ke pasar. Yang kedua juga sama, Muhammad pergi ke pasar. Sama maknanya, cuman jenis kalimatnya yang berbeda. Gitu, Bu ya. Jenis kalimatnya yang berbeda. Jadi memang jumlah fi'liyah di sini harus terdiri dari apa, Bu? Fi'lun, kata kerja, kemudian fa'il itu subjek, dan maf'ulun bihi itu objek. Tapi maf'ulun bihi sudah saya katakan ini tidak wajib, Bu ya, karena ada sebagian kata kerja tidak membutuhkan apa, Bu? Objek. Gitu ya. Tidak semua kata kerja itu membutuhkan objek. Seperti itu. Yang pasti yang dibutuhkan adalah fa'il, itu udah pasti. Karena ada keterangan fa'il dhamirun mustatirun. Jadi nggak kelihatan apa-apa fa'ilnya, tapi tetap ada fa'ilnya yang bersembunyi. Seperti itu. Baik, langsung saja ke kaidah. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Al-jumlatu fi'liyatu. Nggak ada. Al-jumlatu al-fi'liyatu. Kalimat fi'liyah gitu ya. Yaitu terdiri dari fi'lun dan fa'ilun. Fi'lun dan fa'ilun. Nah, di sini dicontohkan qara'at thalibu al-kitaba, atau kita sambung saja semuanya qara'at thalibul kitaba. Qara'at thalibul kitaba. Artinya apa, Bu? Qara'at thalibul kitaba. Apa maknanya? Murid Itu membaca. Siswa telah membaca buku. Siswa itu telah membaca buku. Nah, mana objeknya, Bu? Objeknya mana? Jadi selalu lampau ya. Tuh, suaranya Bu Ustaz. Irna putus. Ya, gimana? Sinyalnya jelek, Ustaz. Baru terputus, Bu ya. Itu dikasih obat batuk kan? Sekali lagi. Halo. Suara saya ada jelas belum? Makannya udah. Makan dulu ini. Halo. Soalnya udah susu ini. Sudah jelas, Bu ya? Apa? Kita bisa mau makan ayam dimakan sendiri. Pak Udah, Ustaz. Ustaz. Buat apa? Baik. Anak-anak bawa bagus banget. Ada yang masuk speakernya? Maaf. Nah, tadi Bu Irna mau nanya atau hanya memberitahu Bukan saya. suaranya enggak jelas? Bukan saya. Nurdin lah apa tadi Ustaz, bukan Bu Ya, Pak Ustaz, saya mau ada pertanyaan. Oh, Jadi ya. kalau kata tanya ini selalu lampau sifatnya, Pak. Telah. Ya, kita kan baru belajar kata kerja madi, Bu. Jadi kita harus mengartikannya ya telah gitu. Itu, Bu ya. Karena sudah selesai. Jadi
Ini untuk kata kerja yang sudah kita lakukan, gitu kan? Berarti kita kasih makna telah, gitu ya? Gimana, Bu? Ada lagi? Jadi kita belajar past tense di sini, Bu ya, yang dimaksud past tense, past tense. Kalau dalam bahasa Inggris. Jadi telah. Jadi siswa itu telah membaca buku. Mana objeknya, Bu, tadi? Manakah objeknya? Kita Objeknya buku. 6. Alkitabah. Nah, di sini kita belajar objek. Tadi ada 2 jenis, Bu ya. Yang pertama apa, Bu? Objek. Objek itu ada 2 jenis, yaitu apa? Ismun dohir dan domirun barizun. Apa, Bu? Ismun dohir dan Halo. domirun barizun. Saya sinyalnya Nah. jelek. Apa? Masih Apa, jelek Ustaz? ya? hilang Ustaz. Hilang-hilang ya? Domirun barizun sama satu lagi ismun dohir ya. Ismun dohir. Jadi yang dicontohkan di sini adalah domir, bukan domir, tapi apa? Ismun dohir gitu. Coba saya ganti sinyal, Bu ya. Memang lagi jelek ya. Qadarullah lagi jelek. Coba. Ustaz, Ya, silakan, Bu. ya, saya tuh masih takutnya saya salah gitu ya. Kemarin itu kan yang Ismun Johirun, Domir, Naam. terus Barizun sama Mustatir itu bukan masuk ke subjek, bukan ya? Bukan ke fa'il ya? Fa'il ada 3. Saya salah apa ya? Jadi Ismun Iya, Bu. Johirun, Zomirun, Barizun, sama Zomir Mustatir. Nah ini sekarang Iya, tadi betul. Ustaz nanyanya objek. Objek ada 2. Ah. Ini kok maksudnya sama ya? Gimana? Sama. Jadi makanya saya tanya kemarin, jadi yang nggak ada di objek itu apa? Yaitu domir mustatir gitu ya. Jadi sama, oke. jenisnya sama. Jadi sama ya? Mm-mm, Oh ya. sama. Mm-mm. Kenapa demikian? Kenapa tidak ada domir mustatir di dalam objek? Nah, tadi saya tanyakan, Bu. Alasannya apa, Bu? Bisa ada, bisa enggak gitu Ustaz. Nah, Karena Tidak objek betul itu sekali. tidak wajib Karena ada ya. Nah, seperti itu. Jadi, objek itu tidak wajib ada. Betul sekali. Objek itu tidak wajib ada. Sahih. Betul, Bu. Alhamdulillah lancar, Bu ya. Padahal saya nggak pakai WiFi. Tapi layarnya. Alhamdulillah. Selanjutnya, di sini objeknya adalah domir ismun dohir ya. Jadi objeknya adalah ismun dohir yaitu Alkitabah. Nah, setelah ini kita akan dicontohkan domir maf'ulun bihi berupa domir. Tapi sebelum itu kita baca dulu, Bu ya. Naqra jama'atan. Qara'at talibul kitabah. Ayo, qara'at talibul. Talibul kitab. Nah, apa artinya? Siswa Siswa tersebut itu telah Jangan membaca diartikan para siswa, Bu ya. Karena ini satu siswa orang. tersebut Nah, Siswa siswa itu telah membaca apa? telah membaca buku itu. Buku. Nah, telah membaca buku. Nah, di sini pengertiannya ini kalau yang objek saya agak kurang paham, Bu ya. Yang penting Ibu pahamkan objek itu kalau didefinisikan menjadi nggak paham, mendingan nggak usah kita kasih definisi, Bu ya. Tapi nggak apa-apa, coba kita baca dulu saja. Mungkin ibu-ibu lebih paham karena kalimat ini mungkin. Kalau saya sih enggak. Silakan diharokati dulu.
Al-fi'lu artinya adalah kalimatun tadullu ala hadasin. Kalimatun Kalimatun tadullu ala hadasin fi zamanin muayyanin. Ini adalah kata kerja secara umum ya. Kalimatun tadullu ala hadatsin fi zamanin muayyanin. muayyanin. Sebentar Bu ya. Coba diajak belajar. Yuk belajar yuk. Ya, saya sambil megang dedeknya Bu ya. Debay. Kayaknya dia pengen belajar. Ikut belajar. Bukan antum. Ya, lanjut. Insya Allah. Ya. Kemudian al-fa'ilu. Sekarang al-fa'ilu. Fi'lun udah ya Bu tadi al-fi'lu. Sekarang al-fa'ilu. Ismun marfu'un. Ismun marfu'un. Marfu'un qablahu fi'lun. Qablahu fi'lun. Wa huwa alladhi fa'alal fi'la. Fa'alal fi'la. Fa'alal fi'la. Saya ikut belajar ya. Enggak. Baru satu ya Pak Ustadz? Iya Bu, baru tahun kemarin nikah. Masya Allah. Kalau kembar Masih muda banget ya Ustaz. alhamdulillah. Nanti Lanjut Bu ya. bahasa Arab tuh Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Terus al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi. Ismun. Maf'ulu bih. Naam. Ismun mansubun waqa'a alaihi Ismun fi'lul fa'ili. Ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Fi'lul fa'ili. Alaihi fi'lun al-fa'ili. Fi'lul fa'ili. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu dulu. Al-fi'lu. Nah, jadi kata kerja secara umum, Bu ya. Itu adalah suatu kata yang menunjukkan kejadian. Suatu kata yang menunjukkan kejadian di waktu yang tertentu. Di waktu yang tertentu. Jadi ada waktu lampau, ada waktu hadir, ada waktu yang akan datang. Jadi waktunya bisa ditentukan. Gimana Pak? Di waktu yang tertentu. Di waktu yang tertentu. Terus selanjutnya. Nah, fa'il silakan diartikan lagi. Ismun marfu'un itu adalah suatu kata yang marfu', sebelumnya itu kata kerja, gitu ya. Jadi apapun tadi, suatu kata yang marfu' dan sebelumnya adalah kata kerja. Wa huwa alladzi fa'alal fi'la, dan dia adalah yang melakukan pekerjaan tersebut. Dia adalah yang melakukan pekerjaan tersebut. Itu dinamakan fa'il, gitu ya. Jadi dia harus marfu', Bu. Semua fa'il itu harus marfu'. Dan sebelumnya. Jadi
letaknya fa'il itu harus setelah kata kerja, Bu ya. Nggak ada yang namanya fa'il itu sebelum kata kerja tuh nggak mungkin. Ya. Perlu diingat, fa'il itu harus setelah kata kerja gitu ya. Makanya di sini qablahu fi'lun. Jadi sebelumnya adalah kata kerja. Udah aus. Owa. Terus selanjutnya maf'ul bihi. Nah, ini saya bingung Bu menjelasinnya. Mungkin Ibu kalau lebih paham, alhamdulillah. Kalau Ibu dulu ketika belajar bahasa Indonesia, objek itu artinya apa Bu, kalau didefinisikan? Kata benda. Apa Bu? Kata benda. Objek itu definisinya apa? Ada yang tahu? Di sini ismun mansubun, jadi suatu kata yang mansub, waqa'a alaihi fi'lul fa'il itu adalah apa? Saya bingung. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Sesuatu yang apa ya? Dikenai gitu ya atau apa ya? Ya, dikenai juga bisa. Dikenai dari pekerjaan tersebut gitu ya. Dikenai dari pekerjaan tersebut. Gitu ya. Sebuah kata yang mansub dikenai Bukan dikenai sih, dengan tapi apa ya? dikenai. Yang terlibat gitu kali ya? Yang terlibat. Ya. Yang terlibat juga bisa. Pokoknya sepaham ibu-ibu saja. Yang penting artinya objek ya. Udah paham, kalau didefinisikan malah bingung kan Bu? terlibat Baik. Yang penting artinya objek gitu aja Bu ya, biar lebih mudah. Objek itu pasti adalah suatu yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Nah, gitu ya. Yaitu misalkan dia memukul. Nah, memukul itu pasti ada objeknya. Yang dipukul itu siapa, gitu kan? Ya, lanjut saja. Hal fatahtal baba. Coba dicontoh seperti ini. Di sini ada contoh yang namanya objek berupa domirun barizun. Gitu Bu ya. Nah, coba dilihat. Hal fatahtal baba. Apa artinya Bu? Hal fatahtal baba. Apakah Membuka. Apakah engkau telah membuka pintu ya? membuka pintu? Apakah engkau telah membuka pintu? Nah, jawabannya di sini itu boleh diganti dengan kata ganti ya. Objeknya ini boleh diganti dengan kata ganti sehingga menjadi na'am fatahtuhu. Apa artinya Bu? Na'am fatahtuhu. Ya, saya membukanya. Saya telah Saya membukanya. telah membukanya. Nah, saya telah membukanya. Jadi di sini fa'ilnya mana Bu? Fa'ilnya adalah tu, kemudian objeknya mana? Maf'ulun bihinya mana? Hu, gitu ya. Maf'ulun bihinya adalah hu. Sahih. Hu-nya kembali ke mana, Bu? Babu. Al-bab. Sahih. Sahih, Bu. Nah, tapi coba dilihat karakter dari objek, Bu. Yaitu hu. Karakternya sama nggak, Bu, ketika bergabung dengan kata benda? Bentukannya atau karakternya itu sama nggak, Bu, ketika ketemu dengan kata benda? Misalkan bolpennya, berarti apa? Kolamu sama kan Bu? Sama. Iya, Kecuali sama. mu'anats muzakkar ya Ustaz, yang membedakan ya. Enggak, sama. Sama. Hu itu untuk mudzakkar. Hu itu untuk mudzakkar, sama-sama untuk mudzakkar. Jadi Makanya kalau karakternya untuk sama mu'anats persis. baru beda ya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi yang membedakan hanya satu, yaitu susunan atau kedudukan i'rab. Nah, kedudukan i'rab itu apa? Antara di sini tempatnya dia seharusnya objek, Bu ya. Kalau maf'ul itu di tempat objek, yaitu mansub ya, di tempat mansub. Tapi kalau di domir yang bergabung dengan kata benda itu di tempat majrur, gitu Bu. Bisa dipahami? Tapi secara bentukannya sama. Jadi sama-sama hu,
Kalau anta pola muka nanti di sini ana tuka. Nah, saya telah memukulmu, ya kan? Ini hanya contoh Bu ya, jadi bukan perbedaan. Saya memukulmu. Coba di sini K sama-sama K Bu ya, tuka gitu. Jadi secara bentukannya sama Bu ya, secara karakter itu sama. Domir yang posisinya objek ketika digabung dengan kata kerja. Ada juga domir yang posisinya majrur ketika digabung dengan apa? Kata benda itu sama, bentukannya sama seperti itu. Jadi domir yang bergabung dengan kata kerja itu ada dua Bu ya. Domir yang bergabung dengan kata kerja itu bisa dua. Bisa fa'il dan maf'ul itu digabung secara langsung, atau bisa fa'ilnya saja, atau bisa maf'ulnya saja gitu. Jadi kalau kata kerja ini bisa menggabungkan dua domir sekaligus. Ya nggak Bu? Iya. Jadi pahami? Nah, ada yang domirnya sebagai fa'il, ada yang domirnya sebagai apa Bu? Objek atau maf'ulun bihi. Seperti itu. Tapi bentukannya berbeda Bu ya, antara fa'il dan maf'ul itu berbeda. Kalau fa'il itu ada bentuk karakter sendiri dia kalau fa'il, berbeda dengan yang lain-lainnya. Tapi kalau domir objek itu dia sama seperti ketika ketemu inna misalkan, anta menjadi innaka, anti menjadi innaki, ya enggak Bu? Sama dengan juga ketika ketemu kata benda, kolamuki, kolamuhu, kitabuhu, kitabuha, kitabuki. Jadi domirnya ini bentuknya sama persis dengan domir objek. Gitu Bu ya. Bisa dipahami? Insya Allah. Baik. Kemudian contoh yang terakhir. Di sini ada hal fatah tan nawafida. Apa artinya Bu? Hal fatah tan nawafida. Apa artinya? Apakah engkau telah membuka jendela? Jendelanya jamak Bu ya. Jendelanya jamak berarti jendela-jendela. Apakah engkau telah membuka jendela-jendela? Naam fatah tuha. Ya, saya telah membukanya. Hanya kembali kemana Bu? Ke pintu An-nawafi. jendela. An-nawafida. Jadi nawafida ini adalah jamak ghairu akil, maka dianggap sebagai apa Bu? Mu'anas mufrad. Maka domirnya pakai ha, bukan pakai hum, bukan pakai hunna ya, tapi tetap pakai mu'anas mufrad. Gitu Bu ya. Baik. Jadi di sini harus tahu domirnya Bu ya. Bentuk domir maf'ul itu gimana, harus tahu, dan bentuk domir fa'il itu bagaimana gitu ya. Kalau domir fa'il sudah kita pelajari tadi, yaitu tadi adalah ada tak mutaharikah banyak sekali, tati itu, tum, tunna, ada 5 ya. Ada wawul jamaah, ada nunun niswa, ada na al fa'ilin. Jadi ini adalah semua bentukan dari domir fa'il atau biasa kita sebut domirun barizun, yang mana sebagai apa Bu? Fa'il. Kemudian kalau yang domir maf'ul bihi, domir yang kedudukannya sebagai objek itu sama dengan domir yang ketemu inna. Dari innahu, innaka, innahuma, innahum itu sama seperti yang ada di objek ini. Gitu Bu ya. Karena sama-sama domir mansub. Gitu ya. Berarti ada hu, ada ha, ada hum, ada hunna gitu ya. Kalau yang mukhatab ada ka, ada kum, ada ki, ada kunna. Kemudian kalau domir ana mutakalim, yaul mutakalim, sama satu lagi adalah na juga. Jadi na itu sama semua karakternya. Jadi mau dia fa'il atau maf'ul ternyata ada juga yang sama, yaitu hanya domir na. Gitu Bu ya. Hanya domirna yang bentukannya sama antara fa'il dan maf'ul. Karakternya sama. Hanya domirna saja Bu ya yang karakternya sama, yaitu dengan fa'il dan maf'ulnya itu sama. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan?
Kalau nggak ada saya tanya ya Bu ya. Kalau nggak ada saya tanya. Ini waktunya sudah semakin malam. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan dulu sekaligus saya tutup dengan pertanyaan. Jadi pada umumnya, yakin nggak ada pertanyaan Bu ya? Insya Allah. Nggak ada ya? Insya Allah. Pada umumnya itu urutannya adalah kalimat fi'liyah itu gimana Bu urutannya tadi? Ada fi'lun, Fi'lun, fa'ilun, fa'ilun, Dan ada sama maf'ulun maf'ulun bih. bihi. maf'ulun bihi. Sahih. Maf'ul. Ya. Ini kan urutan aslinya seperti ini Bu ya. Tapi ada juga ada satu kaidah yang mana fa'il ini diakhirkan posisinya dibalik Bu. Jadi posisi fa'il antara posisi fa'il dan maf'ul bihi itu dibalik. Jadi urutannya fi'lun, maf'ul bihi sama fa'il. Nah, kapan itu terjadi? Ada yang bisa menjawab? Kapan itu terjadi? Karena tadi ibu-ibu nggak ada yang bertanya. Maka saya tanya sekarang. Ketika kapan? Gimana Kapan Ustaz? kapan? Ulangi lagi. Jadi Gimana? ini kan urutan dasarnya adalah fa'il itu selalu mendahului maf'ulun bihi kan Bu, atau subjek itu pasti mendahului objek. Ini urutan dasar. Tapi ada kasus yang mana objek itu mendahului fa'il atau objek itu mendahului subjek. Nah, kapan itu? Ada yang tahu? Ini yang di contoh tadi itu enggak ya? Enggak, tadi sama-sama domir, tapi urutannya tetap sama, Bu. Fatah tuhu, fa'ilnya tu, domir apa, maf'ulnya hu. Nah, ini kan masih dalam urutan sebenarnya atau urutan yang biasa kita pelajari. Fatah tuha sama, fa'ilnya tu, hanya maf'ul bihi. Urutannya seperti yang kita pelajari pada hari ini. Tapi ada kasus objeknya itu lebih dulu daripada fa'il. Nah, kapan itu kasusnya? Nanti dipelajari di pelajaran 9 sih, tapi nggak apa-apa. Ibu-ibu harus tahu dari sekarang. Nggak tahu Ustaz. Yang sebelum-sebelumnya itu ya? Bukan. Nah, belum ada di sini. Jadi kasusnya adalah jika, silakan dicatat Bu ya, nanti setiap pertemuan saya tanya. Jadi fa'il diakhirkan atau maf'ulun bihi didahulukan jika maf'ulun bihi-nya ini berupa domir. Nah, domirnya pasti baris, Bu ya. Nggak usah ditanyakan kalau maf'ul itu pasti domirnya apa, Bu? Baris. Baris. Nah, dan subjeknya berupa ismun dohir. Nah, silakan dicerna. Contohnya gimana itu? Nah, saya ulangi, Bu ya. Subjeknya berupa Jika maf'ulun bihi-nya domir dan fa'ilnya ini adalah ismun dohir, gitu ya. Fa'ilnya ini adalah ismun dohir. Kita buktikan Bu ya, kita buktikan. Misalkan seperti ini. Biasanya kan kalimatnya seperti ini. Kataba al-mudarisu al-darsa. Itu Bu ya. Kalau seandainya ad-darsa pingin kita ganti dengan domir menjadi apa Bu? Katabahu al-mudarisu. Nah, gitu Bu ya. Katabahu al-mudarisu. Pak guru telah menulisnya, gitu ya. Pak guru telah menulisnya. Jadi contohnya adalah apa Bu tadi? Katabahu al-mudarisu. Apa artinya Bu tadi? Katabahu al-mudarisu. Pak Guru telah menulisnya. Nah, katabahu al-mudarisu. Ini adalah contoh fa'il itu diakhirkan atau maf'ul bihi didahulukan daripada fa'il, gitu ya. Mana maf'ul bihi-nya di sini, Bu? Katabahu al-mudarisu, mana maf'ul bihi-nya? Hu, sahih. Fa'ilnya mana? Kataba. mudarisu. Fa'il kok kataba. Fa'il, Bu. Subjek, bukan fi'lun. Mudarisu. Al-mudarisu. Nah, di sini ya. Tapi ini kan kasusnya kalau ada cerita sebelumnya ya. Kalau berdiri Ya, sendiri gini kan pasti. orang nggak ngerti.
Nah, iya Iya makanya. pasti Bu. Rasanya di bacaan-bacaan yang lalu ada deh, enggak ya? Belum pernah ya? Yang Belum, conversation sebelumnya? Belum ya? belum, Mhm. belum. Oh, Nanti ini di gitu pelajaran kan. 9 Bu. Ini di Ah, pelajaran oke. 9. Ya, ya, ya. Kita prakteknya di pelajaran 9 insya Allah. Mhm. Ya, Nah, Ustaz. nanti di pelajaran 5 rata-rata yang ini. Di pelajaran 5 rata-rata dua-duanya domir gitu. Rata-rata nanti di hiwarnya ini rata-rata dua-duanya domir gitu. Kalau yang kemarin di pelajaran 4 itu rata-rata semuanya adalah ini Bu, yang ismun dohir ya semuanya. Kayak ini. Mhm. Ismun dohir semua kan. Qara'at talibu al-kitaba. Ini kan ismun dohir semua. Jadi mudah insya Allah. Tapi kalau di Iya. pelajaran 9, nah di sini. Jadi yang namanya domir itu harus digabung dengan kata kerja Bu ya. Jadi nggak mungkin kita katakan kataba al-mudarisu hu. Kan aneh jadinya. Mhm. Mhm. Ya kan Bu? Jadi yang namanya domir itu Iya. harus digabung dengan kata kerja. Seperti itu. Sehingga otomatis failnya ini mengalah karena dia sebagai ismun dohir. Jadi dia harus diakhirkan. Seperti itu. Failnya Kataba. mengalah. Udah Mudaris. analoginya apa aja gitu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu materi kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjut di pekan selanjutnya, yaitu membahas hiwar yang ada di dalam pelajaran kelima. Jadi jangan lupa PR-nya hanya satu, menghafal kosakata pelajaran kelima bagi yang belum ya. Kalau yang sudah ya sudah. Bagi yang belum, maka harus dilengkapi. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kelima, Kalau nggak ada, kita yang cukupkan dulu. Gimana? kelima apa yang keempat, Ustaz? Kelima. Kalau 4, masa ada yang belum? Waduh, pelanggaran kalau ada yang belum. Saya lupa berarti. Udah Iya, kayaknya nggak ya. apa-apa, Bu. Baru saya cek lagi. Nyusul, Bu ya. Kalau yang belum Iya, 4, makasih. ya harus. Yang Nauman juga sekarang sudah sampai pelajaran 5, ya harus menyusul, Ya, ya. Harus menyusul. Seperti itu. Salah Ustaz. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nakhtatim dars